Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu pada malam hari ini di ibadah rumah tangga hari Rabu 1 September 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada dalam surga yang maha mulia, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih menyertai kami sampai pada saat ini. Dan ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu untuk mengerti akan firman kami dengar dan kami dapat menjalankannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembaca Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Mika 7 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20 yang menyatakan, doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalap di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan pada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami, sejak zaman purba kala. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa bertemu secara daring untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini diberi judul Tuhan Menggembalakan umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran seorang pemimpin yang jujur dan adil memang dibutuhkan dan diharapkan bagi banyak orang. Tidak hanya dalam lingkungan masyarakat, tetapi juga dalam hidup persekutuan dan dalam keluarga. Sama halnya dengan bacaan kita malam ini, juga dibutuhkan seorang pemimpin yang jujur dan adil untuk memimpin kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Mika memperhatikan kehidupan kerajaan Israel waktu itu adalah kehidupan yang sangat kacau balau. Mika itu seorang yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengkritik. Jadi bukan menyampaikan firman Tuhan tapi mengkritik. Mika bukan seorang yang hebat, yang luar biasa, yang dipersiapkan seperti Musa, seperti Abraham, seperti Yusuf, seperti Yakub. Mika hanyalah seorang nabi desa, hanya orang biasa. Tapi Tuhan memakai dia untuk menyampaikan sesuatu lewat kritik sosialnya bagi Israel. Kritik-kritik sosialnya itu dia peroleh dari penglihatan-penglihatannya langsung. Dia menyaksikan bagaimana orang-orang miskin diberlakukan tidak adil dan bagaimana orang-orang kaya menindas orang-orang miskin. Mika mengkritik tindakan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin masyarakat, khususnya peradilan, para nabi dan pemerintah yang memimpin pada waktu itu. Mika melihat bahwa kehidupan kerajaan Israel dari beberapa raja yang memimpin pada masa Mika melayani, yaitu Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Mika memperhatikan kehidupan tiga raja ini dibangun dalam ketidakadilan. Ada tiga hal yang dikritik oleh Mika, yaitu yang pertama, pelanggaran peradilan. Mika mengatakan bahwa ahli hukum yang seharusnya mengerti hukum dan keadilan justru mereka lah yang melanggarnya, yaitu pemerasan hakim terhadap orang miskin dan lemah yang tidak berdaya, seperti kasus penyerobotan tanah yang sering terjadi zaman Mika
menyebabkan orang-orang miskin semakin hancur hidupnya. Orang-orang kaya menyuap hakim sehingga akhirnya kasusnya dibenarkan. Jadi sistem suap sudah ada pada kehidupan kerajaan Israel di zaman Mika. Dan juga pemerasan melalui pajak dari pemerintahan, yaitu gandum yang dikenai pajak. Gandum yang biasanya dibawa pulang oleh para buruh tani sekarang tersisa sangat sedikit karena pembayaran pajak yang berlebihan. Yang kedua adalah kejahatan para nabi. Para nabi atau hamba Tuhan sebagai pemimpin agama telah disuap sehingga mau melakukan pelayanan hanya karena uang. Kalau tidak ada uang atau kalau tidak dibayar, mereka tidak akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga moral dan imannya tidak bertumbuh karena tidak pernah diberikan ajaran-ajaran tentang kebenaran. Para nabi yang seharusnya membentuk karakter iman dan mental itu tidak tercapai karena kehilangan hikmat Allah. Yang ketiga adalah kegelapan pemerintah. Sikap pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaan dalam menjalankan keadilan sehingga membuat rakyat menderita, yaitu ketika bangsa Asyur menduduki Yerusalem, maka sebagian dibawa oleh Nebukadnezar ke Babel dan sebagian lagi dibawa ke Samaria. Akibat dari jumlah orang yang semakin banyak sehingga tanah berkurang karena harus membuat pemukiman. Mencari pekerjaan semakin sulit ketika semakin banyak pendatang yang datang ke kerajaan Israel. Maka pemerintah menggunakan kesempatan ini bukan untuk memberikan keadilan, tetapi mencari kekayaan. Orang-orang untuk mengurus keperluan apapun harus bayar, mencari pekerjaan pun harus bayar. Jadi ketidakadilan kembali dipraktekkan. Mika mengkritik peradilan para nabi dan pemerintah dengan mengatakan, yang pertama, kamu semua akan celaka karena Tuhan Allah tidak akan membiarkan kamu hidup nyaman ketika kamu tidak memberikan keadilan bagi orang miskin yang lemah pada waktu itu. Yang kedua, kamu tidak akan hidup nyaman karena mau melakukan pelayanan karena uang. Jadi jika tidak dibayar, maka tidak akan mau melayani. Yang ketiga, orang-orang kaya juga mendapat sorotan dari Mika karena orang-orang yang punya uang yang bisa menguasai orang lain. Jadi dengan kekayaan yang dia miliki, dengan uangnya dia bisa membayar orang, bisa memperbudak orang lain menjadi upahannya. Setelah Mika mengkritik, ia juga menyampaikan tentang nubuat penghukuman bagi mereka. Mika menyatakan bahwa semua dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh pemimpin ataupun oleh umat Israel memiliki akibat-akibat atau konsekuensi amat kejam. Semua itu akan dihukum dengan kejam oleh Allah apabila mereka, yaitu para umat dan pemimpinnya, tetap bersikukuh melakukan dosa dan pelanggaran itu. Jadi pada saat itu memang belum terjadi penghukuman Allah, tapi nubuatan penghukuman itu pasti terjadi. Bapak Ibu Saudara, situasi negeri Israel memang jauh dari harapan, tapi Mika tidak putus asa. Kemudian Mika berdoa di ayat yang ke-14, gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri. Mika berdoa dan berharap agar Allah tetap setia mengembalakan umat Israel. Ini merupakan kerinduan Mika agar bangsanya tetap hidup di jalan Allah setelah mendapat pengampunan darinya. Ia juga berharap agar Allah datang dan memperlihatkan kekuatannya. Mika hanya mengandalkan Allah dengan kata-kata kambing domba milikmu sendiri. Mika menegaskan bahwa Israel adalah kepunyaan Allah sendiri. Kenyataan inilah yang mendorong Mika meminta pertolongan Allah. Dan Mika percaya bahwa umat Tuhan dapat diselamatkan meskipun mereka berdosa, banyak melakukan kesalahan, tapi Tuhan itu adalah penyayang, pengampun dan maha adil. Kemudian pada ayat yang ke-15 sampai 17 merupakan permohonan agar Tuhan memperlihatkan kembali kuasanya. Seperti dulu saat Tuhan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan. Mika menggunakan sejarah untuk mengingatkan Allah dan umat Israel bahwa Allah pernah melakukan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan Israel. Permohonan Mika ini bukan hanya untuk kepentingan bangsa Israel saja, tapi juga untuk bangsa-bangsa yang lain. Dengan campur tangan Allah yang dinyatakan melalui kekuatannya, akan menyadarkan bangsa-bangsa lain bahwa Tuhanlah Allah dan Raja yang akan membuat mereka menjadi takut akan Tuhan dan berpaling kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Mika tetap berani mengharapkan pertolongan dari Allah? Pada ayat yang ke-18 dikatakan, sebab
tidak ada Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa. Allah yang anugerahnya besar. Dan Mika merasakan bahwa Allah bukanlah pribadi yang terus-menerus mendendam, tapi memaafkan pelanggaran umatnya selama mereka mohon dan hidup dalam pengampunannya. Padahal awalnya Mika sangat murka, tapi akhirnya Mika berkata, bertobatlah. Jika mereka mohon ampun dengan bertobat, maka mereka tidak akan dihukum, mereka akan selamat. Tanpa pertobatan, mereka tidak akan bisa selamat. Kalau mau bertobat, maka Tuhan akan memelihara mereka seperti Tuhan memelihara nenek moyang bangsa Israel yang bebal, yang tegar tengkuk, pemberontak, tapi Tuhan tetap memelihara, menjaga, dan bahkan Tuhan menjamin mereka menjadi umatnya. Kemudian Mika juga membicarakan tentang kuasa dan kebesaran Tuhan Allah yang juga dinubuatkan oleh Mika tentang kedatangan Mesias, penyelamat bagi bangsa Israel, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jika pertobatan dilakukan, maka penyelamat itu Sang Mesias akan datang, sehingga mereka akan kembali disayangi, dipelihara, dan dilindungi, seperti yang dikatakan pada ayat 19. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Mika mau mengatakan bahwa Tuhan pasti mengampuni mereka. Dan yang menarik adalah pada ayat 20, yaitu yang dikatakan bahwa Tuhan pernah membuat perjanjian dengan Abraham dan Yakub, dan Tuhan akan memelihara mereka dan keturunan mereka akan menjadi umat pilihannya. Jadi, kalau Tuhan sudah pernah membuat kesepakatan dengan dua leluhur ini, Abraham dan Yakub, maka Tuhan akan membuat kesepakatan dengan umatnya kalau mereka mau bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini, Mika 7 ayat 14-20 ini adalah bagian penutup dari keseluruhan kitab Mika yang berbentuk suatu nyanyian dan doa. Di dalamnya terkandung pengharapan pada Tuhan yang Maha Pengasih, yang mau menerima kembali orang berdosa yang bertobat. Dalam doanya Mika meminta agar Tuhan menjadi gembala, karena umatnya telah salah jalan dengan mengikuti berhala-berhala Kanaan dan lebih mengandalkan manusia daripada Tuhan saat mereka terjepit. Hanya Tuhan yang dapat melepaskan mereka dari jalan yang menyimpang dan membawa mereka ke tempat yang dikehendakinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dapat kita pelajari dari bacaan kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama, jika dalam kehidupan ini kita putus asa, kecewa, sedih, lemah karena kekalahan, karena ketidakadilan, karena kesewenang-wenangan, karena tekanan hidup yang berat, karena sakit penyakit, karena terpapar penyakit COVID-19, karena persoalan ekonomi akibat terdampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan kehidupan ekonomi kita merosot. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacalah doa Mika ini berkali-kali. Doa ini tidak hanya akan mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dan akan tetap setia. Jangan dengan mudah kita menyimpang dari jalan Tuhan. Janganlah kita menjadi umat yang tidak lagi taat pada firman Allah. Janganlah kita lebih mengandalkan manusia daripada berserah diri pada kuasa Allah. Akibatnya semakin jauh kita dari Tuhan, semakin dalam kita kehilangan damai sejahtera Allah. Jika hal itu yang terjadi, hidup rumah tangga kita dalam ambang kehancuran. Sebab tidak ada lagi sikap mempercayai dan menghargai di dalam keluarga. Dan apa yang terjadi jika suami tidak lagi percaya pada istrinya, jika orang tua tidak mampu mendidik anak-anak mereka, jika anak-anak hidup tanpa moralitas dan bertindak semaunya. Yang kedua, Nabi Mika dalam doanya minta agar Tuhan memperlihatkan keajaiban-keajaibannya. Doa seperti inilah yang perlu kita miliki dan kita praktekkan saat kita berdoa kepada Allah. Doa yang meyakini bahwa Allah dan Yesus Kristus Tuhan kita adalah Allah Maha Kuasa yang sampai hari ini mampu melakukan perkara-perkara ajaib yang tidak masuk akal dalam pikiran manusia. Tapi Tuhan tetap melakukannya. Tuhan mengampuni mereka yang memberontak dan yang melawannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah terus dalam iman dan kebenaran yang dikehendaki Tuhan bagi kita selaku umatnya.
kehidupan spiritualitas yang dibangun di dalam kepercayaan iman yang benar, maka akan menghasilkan buah-buah yang terbaik. Berhentilah merasa diri benar dan menganggap orang lain salah di mata kita. Bercerminlah dan bertobatlah dalam kejujuran, agar kehidupan yang dibangun menjadi kehidupan yang sesuai dengan harapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin.